Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya kalian bertemu lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 2 berkaitan dengan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang mana sebelumnya Bapak pada bab 1 telah menjelaskan materi pendapatan nasional. Ini bab 2 dari Bapak sampaikan, yaitu babnya yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada peta konsep ya. Kalian nanti akan menerima ya dari materi ini. Pertama, berkaitan dengan pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Keempat, adanya perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, adanya perencanaan pembangunan ekonomi. Keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ketujuh, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dan yang terakhir, kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Itu peta konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 2 ini ya, diharapkan kalian setelah mempelajari bab ini ya, kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Kedua, mendeskripsikan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Keempat, menganalisis perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, kalian diharapkan bisa menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, bisa menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dan terakhir, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Itu tujuan pembelajaran untuk bab 2 ini. Nah, nilai dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah adanya nilai religius, kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan. Ada kata kunci ini yang harus kalian juga ingat, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan nasional, ada teori pertumbuhan ekonomi, ada sistem perencanaan pembangunan nasional, ada yang disebut Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, ada juga rencana pembangunan jangka panjang, ada PROPENAS atau program pembangunan nasional, serta ada rencana pembangunan tahunan. Ya, itu beberapa kata kunci dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Di sini ada pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, pengertiannya. Pengertian pertumbuhan ekonomi di sini bisa dikatakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Ya, garis miring, pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ya, itu adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi adanya kenaikan produksi atau kenaikan pendapatan dalam suatu negara.
Nah, ini ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama, ini yang disampaikan oleh Friedrich List. Friedrich List itu menyampaikan pertumbuhan ekonomi dibagi 5 tahapan. Pertama ada yang disebut tahap berburu, kedua ada tahap berternak, ketiga ada tahap bertani, keempat ada tahap kombinasi bertani dan kerajinan, dan yang kelima atau yang E ada tahap kombinasi bertani, kerajinan, dan perdagangan. Itu yang pertama, ya, berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang A. Nah, yang kedua, ada juga tokoh ekonomi yaitu Bruno Hildebrand. Nah, ini menyampaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu A. Ada perekonomian barter, ada perekonomian kredit, dan ada perekonomian uang. Nah, ini bisa kalian nanti cari, ya, apa itu perekonomian barter, perekonomian kredit, dan perekonomian uang, ya. Nah, kita nanti jelaskan di pertemuan berikutnya. Yang ketiga itu ada yang disebut pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher. Nah, ini juga ada 3, ya. Yang pertama ada perekonomian nasional, ada yang disebut perekonomian kota, dan yang C ada perekonomian rumah tangga. Ini yang ketiga. Selanjutnya, keempat, pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart. Nah, ini juga Werner Sombart membagi 3 pertumbuhan. Pertama ada masa perekonomian tertutup, ada masa perekonomian kerajinan dan pertukaran, dan yang ketiga ada masa perekonomian kapitalis. Nah, yang kelima, pertumbuhan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow atau W.W. Rostow. Ini membagi 5 tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang A yaitu perekonomian tradisional atau yang disebut the traditional society. Yang B perekonomian transisi, ya, the precondition for take off. Yang C itu perekonomian lepas landas atau the take off. Nah, yang keempat menurut Rostow ini perekonomian menuju kedewasaan, the drive to maturity. Yang kelima yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi atau yang disebut the age of high mass consumption. Nah, itu menurut Rostow. Ada 5 konsep pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Pokok-pokok pikiran ekonomi klasik mengenai tatanan ekonomi masyarakat adalah seperti berikut, ya. Ini disampaikan oleh tokoh ekonomi yaitu Adam Smith. Yang pertama, kebijakan pasar bebas. Ya, setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur pemerintah atau campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Itu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, masih ini menurut Adam Smith, ya, pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, ya. Ini disebutkan yang pertama adanya pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dalam kurung penduduk, dan sumber daya modal. Jadi menurut Adam Smith ada 3 sumber yang untuk pertumbuhan produksi, ya, yang menentukannya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal.
Yang B, pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu menurut teori yang disampaikan oleh tokoh ekonomi yaitu Adam Smith. Nah, ini ada juga pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. Nah, ini tahapannya pertama, A, jumlah sumber daya alam terbatas. B, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Apabila upah yang diberikan melebihi tingkat upah alamiah atau minimal, tenaga kerja akan bertambah. Dan sebaliknya, jika upah yang diberikan sama dengan upah alami atau di bawah upah alami, tenaga kerja akan berkurang. Yang C, akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Yang D, kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa. Dan yang E, peranan sektor pertanian sangat dominan. Itu pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo. Ada juga ini ya aliran ya atau teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar. Ini membagi 4 tahapan. Yang pertama, barang modal telah digunakan secara penuh. Yang B, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang C, perbandingan antara modal dan hasil produksi dalam kurung capital output ratio adalah tetap. Yang D, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan atau biasa juga disebut perekonomian tertutup. Itu menurut Harold Domar. Jadi pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, selanjutnya ini ada juga masih di teori pertumbuhan ekonomi. Ini menurut Solo Swan. Nah, ini mengatakan bahwa perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dalam kurung full employment dan tingkat pencapaian guna full atau full utilization dari faktor-faktor produksinya. Artinya perekonomian akan terus berkembang tergantung ketersediaan faktor-faktor di atas. Itu menurut Solon. Nah, ada juga teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Schumpeter menekankan peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Nah, di sini ada rumus atau formula cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ya, perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Ya, PT atau pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT dikurangi PDB-RT min 1 kali 100% dibagi PDB-RT min 1. Nah, ini rumus cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, rumus ini nanti kita akan bahas selanjutnya, ya, bagaimana menghitungnya. Nah, untuk pertemuan saat ini, ya, Bapak cukupkan dulu sekian. Jadi, bab 2 ini kita membahas pertama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu dibagi 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ya. Nanti yang kedua berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu tadi Bapak sampaikan diawali dari pengertiannya, kedua teori pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh beberapa ahli ekonomi, dan yang selanjutnya
yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi ya. Itulah ya pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.